Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di Abi Channel. Video kali ini saya akan ngobrol singkat dengan teman kita, saudara Ahmadi. Beliau adalah seorang mualaf. Gimana kisah seorang Ahmadi menjadi mualaf? Yuk tonton sampai selesai video ini. Bagaimana awal mulanya Ahmadi akhirnya tertarik ke Islam? Mungkin ada referensi atau ada apa namanya cerita-cerita yang lainnya. Iya, Kak. Tadi setelah dijelasin ya, lingkungan tempat tinggal, Ya. alhamdulillah sangat membantu sebenarnya Betul, ya. secara sadar tidak sadar. Ana besar di lingkungan kampung, Kak. Lingkungan kampung yang mayoritas ya Muslim di daerah Seberang Ulu. Di depan rumah nenek Ana itu ada masjid besar. Masjid besar. Jadi lingkungan itu sudah terkondisi, Kak, secara tidak sadar waktu kecil. Lanjut, kemudian alhamdulillah juga berkesempatan kuliah di Universitas Negeri di Palembang. Ya, lingkungan juga Muslim lah. Banyak ya. Ya, teman, dosen. Kemudian dari situ istilahnya terkondisi suasananya. Ya, kalau di kuliah nih, Kak, kalau dibilang selengean tadi ya, selengean. Jadi kalau tiap masuk kelas itu ngucapin salam, assalamualaikum. Udah bisa ngucap salam. Jadi waktu itu ketemu sama ada dosen Ana, Ibunda Tri Kurnia Dewi. Jadi saya ingat itu semester 4. Jadi yang lain itu ditanya nama, Kak. Ya. Jadi giliran pas Ana itu malah ditanya yang lain. Apa agama Ana? Agama. Jadi saya agak terkejut. Nah, dari situlah titik mula sering diskusi sama beliau. Tambah lagi selepas itu ya namanya hati, Kak, ya naik turun. Ya sibuk nyari dunia kerja. Ya, benar. Nyari kerja. Ya alhamdulillah di kerja itu juga lingkungan ya Muslim semua, teman-teman satu mes juga. Nah, di situ, Kak, titik mulanya ada suatu kekosongan ya dari segi aktivitas dunia. Jadi ada sesuatu yang kosong, walaupun kita happy sama teman, dapat gaji atau tapi hati masih kosong. Ada yang kosong. Nah, di situ mulai belajar, nanya teman satu mes, kemudian beli buku tentang dan sholat, belajar sama teman. Nah, di situ titik mulanya, Kak. Jadi awal mulanya Ahmadi masuk Islam itu karena hati kosong. Ada sesuatu yang kosong. Betul. Selain itu juga lingkungan sekitar tempat tinggal memang di lingkungan Muslim juga ya. Terkondisi, Kak. Jadi di saat kerja itulah antum mulai mengenal Islam lebih dekat. Betul, Kak. Kurang lebih itu mulai belajar di mes itu sama teman. Kalau beliau teman-teman sholat, kita ngikut dari belakang. Ngikut sholat, ya. Alhamdulillah juga waktu kuliah sempat belajar Iqra sebentar, cuma satu kali saya ingat itu. Ada teman saya perempuan, namanya Amanah Febrianti. Pertama kali belajar Iqra, baru mau mulai belajar, beliau halangan. Gitu. Jadi baru niat, beliau sudah halangan. Jadi belum sempat baru terpegang ya. Tapi sudah mengenal sedikit lah Ada Iqra. Iya, betul, ya. Benar ya. Jadi dari tempat kerja tadi belajar dengan teman yang di kerja, supervisi kerja. Terus apa aja yang ditanyain ke teman atau minta bantu atau ini cara sholatnya gimana nih atau gimana gitu? Kebetulan temen ini juga bingung. Gitu. Jadi nggak berani ya ngajarin katanya. Tanya sama yang lain aja, ini Ahmadi sama yang lebih paham. Anak ngomong nggak apa-apa, anak ikut aja dulu. Sempat juga ditanya sama tempat anak kerja itu ketua serikat pekerja. Dipanggil, ditanya katanya sudah siap belum? Untuk Islam. Jadi waktu itu kebetulan hatinya belum mantap. Belum mantap. Jadi ya ditolak dulu kemarin itu Kak, tawarannya. Ya mungkin itulah jalannya.
Jalan Nah, ya. jadi waktu kerja masih ingin mempelajari tapi belum ada hidayah lah boleh dibilang. Nah, akhirnya Ahmadi tidak kerja tempat tadi, pulang lah ya intinya, balik-balik kampung lah ya. Nah, mulai akhirnya terpicut lagi untuk mempelajari Islam lebih dekat. Itu waktu kapan, bisa cerita nggak? Jadi saya pulang itu Kak 2013 akhir ya. 2013 akhir. Ya kalau dibilang vakum Kak, vakum 6 tahun. Ya kalau dibilang orang stres lah. Ya ada sudah kosong, tiba nggak ada aktivitas ya. Jadi kosong. Jadi ya ada sempat terlintas pikiran-pikiran yang nggak benar ya. Nah itulah akhirnya ya semuanya Allah mungkin yang ngasih jalan Kak. Kita nggak tahu ya. Mungkin 2019 itulah titik awal. Titiknya ya ada konflik. Kita berani pada saat itu sebenarnya pemikir Kak yang paling berat itu ibu ya, mama. Mama ya. Jadi pada saat itu ya udah nggak ada pikir lagi. Ambil tas, berangkat dari rumah, itulah ke rumah teman, minta tolong sama teman. Oh jadi titik awal mulai mualaf itu yang perjuangan Ahmadi yang luar biasa itu di keluarga ya, ibu ya. Iya. Jadi mama. mamanya sempat nentang ya. Iya benar. Gitu. Akhirnya Ahmadi keluar dari rumah dan tinggallah dengan teman. Iya. Nah, saat tinggal dengan teman itu apa Ahmadi lakukan bersama teman? Apakah saat itulah Ahmadi mulai yakin untuk Islam? Iya, insya Allah waktu itu ditanya teman dulu gimana kronologinya, kemudian diajaknya ke masjid, habis johor itu langsung syahadat, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Kak, banyak yang support di tempat teman itu ya, langsung diurusi sama yang lain. Segala prosesnya ke rumah sakit untuk Itan, kemudian ke kantor agama ya, urusan administrasi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Ada jalannya, semua dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi memang perjuangan Ahmadi luar biasa ya untuk akhirnya dapat hidayah dan memilih Islam ya secara kafah ya. Apalagi tantangan keluarga tadi, terutama ibu. Mungkin kalau mau mulai cerita, mungkin masih ada kesedihan ya untuk saat ini ya. Yalah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya Allah. Setelah dari awal Ahmadi syahadat, ya, akhirnya menjadi seorang Muslim sampai sekarang, apa yang Ahmadi rasakan di batin? Ya, pertama kali syahadat itu anak ingat pengalaman tuh campur aduk Kak. Jadi respon jemaah, apalagi di masjid ya waktu syahadat itu campur aduk perasaannya ya, seneng, sedih, takut, ada semua, ada semua. Nah sejalan dengan waktu itu Kak, ketenangan tadi kita dapat ya. Ketenangan batin kita dari sholat. Sama ya itu ya memang Islam itu ya itulah yang paling benar ya, yang paling benar setelah kita dalami lagi lebih dalam. Jadi tujuan hidup kita itu pasti tahu ya, apa yang kita cari, apa yang kita tuju itu udah tahu. Semakin kita banyak belajar, makin kita tahu ya insya Allah lebih tenang, lebih banyak bersyukur. Itu aja sebenarnya. Jadi ya. Akhirnya ketenangan itu dapat. Alhamdulillah. Dapat juga ya. Alhamdulillah. Jadi pilihan Ahmadi menentukan bahwa Islam itu ternyata benar. Ya, kalau dibilang dipilih Kak. Ya, terpilih dan dipilih ya, mendapat hidayah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Ahmadi mulai mengucapkan syahadat. Ya. Tepatnya itu di tahun berapa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tahun 2019 8 Januari tepatnya. 8 Januari awal tahun 2019. Ya. Kemarin sempat konflik di rumah. Keluar dan
Kebetulan ada temen anak waktu kuliah. Oh, Jadi cerita sedikit, satu angkatan itu anak kuliah cuma 7 orang Kak. Oh, 7 orang. 7 orang. Dia di kampus itu. Di kampus. Apa bukan maksudnya jurusan itu peminatnya kurang, Mbak? Kurang peminat atau gimana? Alhamdulillah kelas sore kemarin Kak. Oh, kelas sore. Kelas sore di Bukit ya. Nah, jadi teringat sama beliau karena dekat juga waktu tugas akhir. Jadi minta tolong sama beliau. Ya alhamdulillah beliau welcome. Ditampung ya ditampung ya. Habis johornya langsung syahadat dan 2 hari kemudian alhamdulillah langsung dihitan Kak. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar ya. Oke, Madi, mungkin dari mendapat hidayah muslim mungkin sebelumnya ada petunjuk nggak? Atau dari mana ada petunjuk yang lebih membangkitkan Madi gitu? Mungkin hidayah yang paling besar anak dapat nih dari ibu ya, dari Umi, dari mama. Ya. Karena anak dari kecil ini yang paling dekat ya sama ibu. Dari beliau kecil anak bikin jualan, sering ngeretokin. Ya. Sampai besar juga sering bantu beliau masak. Ya. Bikin kue kalau tahun baru. Ya, anak cuma laki-laki 2 saudara. Jadi dibandingkan saudara-saudari yang lain ya, yang sering ke rumah anak, tempat ibu cerita, sering nonton sinetron, nemenin beliau. Ya mungkin doa beliau itulah Allah kasih hidayah untuk anak, alhamdulillah. Mungkin itulah yang anak rasa dari samping kita lingkungan, kita belajar, yang paling besar mungkin itu Kak. Anak rasa dari Umi ya, dari ibu. Jadi setelah anak mualaf ini ada beberapa kisah ya. Yang pertama itu salah satunya ada Amirul Mukminin ya, Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar sama Ali bin Ali Thalib. Itu disuruh oleh Rasulullah mendatangi seorang yang namanya Uwais. Jadi mereka ini bingung. Kenapa datang meminta ampunan, meminta doa sama Uwais. Setelah dicari, ketemu. Nah itu tadi asbabnya tadi yaitu karena Uwais itu sangat berbakti Kak sama ibunya. Ada lagi satu lagi kisah, ada seorang dari Yaman naik haji bersama ibunya ya. Jadi dari Yaman itu digendong ibunya. Digendong sampai ke Mekah ya, naik haji, ketemu dengan Ibnu Umar. Nah, beliau bertanya, ya sahabat Rasulullah, ana dari Yaman ke Mekah naik haji, ngendong ibu ana. Setimpal nggak jasa ana mawa ibu ana ini, males jasanya. Terus dijawab sama Ibnu Umar, setetes darah melahirkan kita pun tidak sebanding dengan jasa ibu kita. Astagfirullah. Subhanallah. Dari situlah mungkin Kak Ana setelah Ana kalau dibilang berbakti masih jauh lah Kak ya. Tapi mungkin asbab kita deket dengarkan beliau bercerita, menemani beliau lah setidaknya, menemani waktu beliau ada. Mungkin Allah yang mandang itu Kak, selain dari lingkungan sama kita mencari. Tapi setelah itu saya rasa itulah tadi hidayah dari ibu Kak. Walaupun ibu saya masih kafir, ya itu tadi. Allah kan nggak memandang Kak, rahmatan lil alamin. Jadi Masya Allah. Setelah Madi mualaf sampai sekarang silaturahmi ke ibu masih ya. Alhamdulillah Kak. Itu apa? Setiap minggu atau setiap bulan atau waktu-waktu tertentu? Ya, kalau ada kesempatan kita pulang silaturahmi, nengok kabar ibu. Alhamdulillah Kak, tapi waktunya nggak tentu. Ya. Iya, yang penting kita silaturahmi dan ibu. Masih terjalin ya, alhamdulillah. Ya. Adakah kesulitan atau kendala antum? Kan antum kan tidak tinggal dengan keluarga ya sekarang kan, tadi dengan teman ya, alhamdulillah temannya udah
menampung dan membimbing ya di Antum. Nah, ada gak kendala atau apa setelah menjalanin sebagai seorang muslim? Ya, alhamdulillah lingkungan di tempat teman Ana itu di dekat masjid. Ya itu kondisi itu membantu, sangat membantu. Apalagi Ana juga punya guru yang membimbing. Jadi tiap ada subuh itu setelah sholat subuh belajar ngaji, belajar tentang syariat-syariat Islam. Alhamdulillah kalau sholat berjamaah, alhamdulillah Kak selalu di ini. Mungkin apa sifat malas untuk ngelawan itu sama istiqomah kita ya. Istiqomah ya. Iya. Alhamdulillah lingkungan sudah terkondisi ya suasana. Alhamdulillah saling support. Sudah tuh ada yang dorong. Ada yang dorong tadi, teman ya. ya, ada guru. Alhamdulillah. Sekarang tinggal masih di teman yang kuliah kemarin? Masih. Sampai sekarang? Iya, ada masih sama teman. Ya mudah-mudahan rezeki temannya juga semakin lancar dilancarkan Allah ya. Amin ya Allah. Nah, ada suka dukanya setelah menjadi muslim? Mungkin itu kayak sukanya dapat saudara baru. Subhanallah sambutannya kemarin. Luar biasa luar biasa. Ya kalau dukanya ya itu masih jauh sama keluarga. Sama keluarga ya. Ya masih kadang kangen ya. sama mama ya. Ya paling tidak kita tetap mendoakan ya. Semoga Amin, orang tua antum bisa ini kan dapat hidayah juga kan. Nah, setelah mualaf kan antum harus mempelajari lebih dalam agama Islam. Iya betul. Nah, dalam belajar agama Islam antum berguru dengan siapa? Ya, guru anak pertama itu beliau mengajar tahfiz. Oh ya. Di dekat masjid itu. Masih muda beliau itu namanya Ustadz Muhammad Habison. Oh, Muhammad Habison. Jadi setiap hari kalau beliau ada perkeluangan waktu setiap pada subuh itu belajar fikih, kemudian belajar ngaji dari Iqra. Oh, Iqra. Ya alhamdulillah. Kemudian lagi di masjid itu alhamdulillah setiap pada maghrib ada majelis Kak. Oh majelis ya, aktif ya. Aktif. Jadi anak ketemu ya satu nih ya Al Habib Ahmad, Al Habib Akaf, yaitu mungkin cocok sama anak. Jadi alhamdulillah ya istiqomah ikut majelis beliau. Oh ya. Beliau juga kalau anak nggak ada juga dicari, alhamdulillah masih cari. Jadi murid inilah ya, murid teladan. Jadi kalau nggak hadir kemana nih Ahmadi nih, ya kan? Ya. Nah, oh ya tadi kan belajar Al-Quran. Nah, sekarang udah apa? Masih tetap belajar Al-Quran apa sudah khatam mungkin? Alhamdulillah kemarin awal belajar Iqra itu akhir Maret. Oh akhir Maret 2019. Selesai Iqra 6. Alhamdulillah. Bulan berapa? Cuma ya 3 bulan kan. 3 bulan selesai di Iqra 6. Lanjut Al-Quran. Ya alhamdulillah udah khatam. Alhamdulillah. Itu semangat yang lain juga. Ya. Sudah khatam ya. Alhamdulillah. Hebat lah ya. Nah, harapan ke depan atau keinginan antum setelah menjadi seorang muslim, harapan ke depannya untuk pribadi antum sendiri tentunya. Iya. Gitu. Dan juga orang lain ya maksudnya. Ya. Ana ngerasa pertama kali syahadat itu memang langkah besar ya. Tetapi itu sebenarnya awal mula. Iya. Setelah masuk itu kita ya hukum Islam berlaku semua sama kita. Betul. Semua harus dipelajari. Jadi, anak kadang punya impian ingin bangun suatu rumah atau tempat ya khusus untuk anak juga, orang-orang seperti anak. Yang lain juga bisa tempat belajar, tempat mencari referensi untuk saudara-saudara yang belum muslim ya. Iya, tempat bertanya ya. Itu Kak mungkin yang terbesar. Yang terbesit, Masya Allah. Jadi memang untuk kedepannya sangat luar biasa. Masya Jadi keinginan Ahmadi untuk bikin rumah selain tempat tinggal pribadi juga tempat kawan-kawan yang mencari referensi
ke Islam. Betul. Ya, itu luar biasa. Semoga nanti ada saudara kita mendengar. Amin ya Allah. Dan dia memberikan peluang itu ya. Amin ya Allah. Amin ya. Nah, mungkin ada saran buat teman-teman, baik itu teman sesama kita muslim ataupun mungkin ada teman sepermainannya Ahmadi yang belum non tapi dia pengen atau ada keinginan mungkin belajar Ya. Islam. Jadi untuk teman-teman yang mencari referensi atau juga teman-teman sesama muslim dan juga nasihat untuk pribadi saya sendiri, jangan berhenti, jangan patah semangat, terus semangat mencari ilmu. Dan insya Allah memang berat, tapi insya Allah Allah akan mudahkan. Dan jangan boleh belajar dari online atau buku, tapi alangkah lebih baiknya ada guru yang membimbing kita, jadi tempat kita bertanya. Ya balik lagi ke guru, insya Allah. Untuk teman-teman itu aja, jangan berhenti, jangan patah semangat, terus belajar, terus mencari, insya Allah Allah kasih jalan. Iya, amin. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan Ahmadi juga tetap istiqomah, Amin. tetap tegar walaupun jauh dari keluarga ya, tapi keluarga tetap kita doain. Jadi guys, inilah obrolan singkat saya bersama Ahmadi. Beliau adalah seorang mualaf. Semoga beliau tetap belajar mempelajari agama Islam dan Amin. terus istiqomah. Amin. Dan buat kita ini sebagai motivasi kita juga untuk lebih memperdalam lagi agama Islam. Sekian dan kita ketemu lagi di segmen yang akan datang. Wassalam, salam sukses.